Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Dan tidak boleh ada yang mendahului Jumat tersebut dan tidak boleh membarengi Jumat tersebut di negara tersebut, di daerah tersebut. Saya berharap sebelum teman-teman menonton video ini, sebelum teman-teman melanjutkan pembahasan ini, saya berharap teman-teman coba cek caption dari YouTube ini, screenshot dengan HP yang lain mungkin, kemudian cek tulisannya, atau mungkin kalian pengen catat dulu, habis itu balik lagi ke video ini, dan mari kita dengarkan bersama-sama dengan sedikit penjelasan dari saya, karena ini panjang. Salah satu alasan kenapa saya kemudian menjadikan syarat Jumat ini terpisah jadi dua part, itu karena penjelasan part kedua sekarang itu sangat amatlah panjang, sangat amatlah ribet, detail, dan sebagainya. Tapi perlu teman-teman ketahui sebagai seorang Syafi'iyah, sebagai seorang Syafi'i sejati. Saya berharap teman-teman di sini menjadi Syafi'i sejati, bukan Syafi'ian. Ya, biidznillah ta'ala. Baik, pertama, kita sudah sepakat bahwasanya Jumat itu di satu negara tersebut, di satu daerah tersebut, tidak boleh membarengi Jumat tersebut atau mendahului Jumat tersebut Jumat yang lain. Tolak ukur membarengi atau mendahulinya apa, Dam? Tolak ukurnya adalah berdasarkan takbiratul ihram. Jadi kalau semisal tolak ukurnya takbiratul ihram, maka mendahului atau membarenginya itu dilihat dari huruf alif Allah sampai akhir ra-nya akbar. Sehingga apabila di daerah tersebut ada banyak sekali Jumat, sebagaimana yang kita lihat di Indonesia, maka gimana dong? Bukannya di negara kita, negara tercinta Indonesia ini kemudian Jumatnya banyak, bahkan terkadang di satu desa terdapat 2 Jumat, 3 Jumat, 4 Jumat, dan sebagainya. Dan ini memang yang terjadi, maka mari kita lihat. Silakan cek tulisan itu dengan baik. Oke. Saat di dalam satu daerah Jumatnya itu jumlahnya banyak, maka mari kita lihat. Yang pertama, jumlah Jumat yang banyak itu disebabkan karena adanya hajat. Karena adanya kebutuhan. Dan kebutuhannya itu apa? Para ulama menyebutkan 3. Salah satu dari 3 ini, dengan menghadirkan salah satu dari ketiga ini, maka itu cukup. Yang pertama, kebutuhan yang pertama adalah karena susah berkumpul di satu masjid. Susah berkumpul di satu tempat. Usrul ijtima'. Mungkin kalau semisal berkumpul di satu tempat, tempatnya sempit. Atau mungkin kalau berkumpul di tempat itu nanti jadi panas banget. Dan sebagainya. Kemudian yang kedua, al-bu'd. Jarak yang begitu jauh antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Atau yang ketiga adalah husul qital. Terjadi perang saudara mungkin antara satu desa dengan desa satunya. Antara satu daerah dengan daerah satunya. Sehingga kalau misal saya sebagai warga daerah sini, tiba-tiba Jumatan di daerah sana, di tetangga sebelah, nanti malah terjadi huru-hara, malah ada pedang, ada carok. Kami di Madura punya carok ya. Ada carok dan sebagainya. Maka ketika hadir salah satu di antara 3 kebutuhan ini, maka seluruh Jumat yang dilaksanakan ya dengan menghadirkan salah satu di antara ketiga kebutuhan tersebut itu sah semuanya. Walaupun bareng takbiratul ihramnya, walaupun bareng takbiratul ihramnya, walaupun didahului salah satu Jumat, satu Jumat mendahului takbiratul ihram Jumat yang lain, walaupun satu Jumat mendahului takbiratul ihram yang lain. Dengan catatan semuanya itu memiliki kebutuhan atau hajat yang sama. Ada hajat. Setiap Jumat yang terlaksana itu semua ada hajat. Kemudian yang kedua, ketika seluruh Jumat tadi itu, jumlah Jumat yang ada itu, semuanya ada 5 Jumat, ada 3 Jumat, ada 2 Jumat. Itu semuanya bukan karena hajat. Gak ada kebutuhan yang pasti. Maka di sini, para ulama menyebutkan ada 5 kondisi. Kita sedikit flashback ke bahasa sebelumnya.
Jumat yang dilaksanakan banyak-banyak ini, itu pertama karena ada hajat, ada kebutuhan, dan kebutuhannya apa? Salah satu dari ketiga yang sudah kita sebutkan. Yang kedua ini, ketika gak ada hajat, gak ada kebutuhan. Maka di sini para ulama menyebutkan 5 macam kondisi. Kondisi yang pertama, saat sholat Jumatnya dilaksanakan secara berurutan. Apa yang maksud dilaksanakan secara berurutan? Dilaksanakan secara berurutan di sini adalah Jumat di dekat rumah Ica dan Jumat di dekat rumah Putri. Kita pakai perumpamaan seperti itu. Ya. Jumat di dekat rumah Ica ini, takbiratul ihramnya duluan, baru takbiratul ihram di Jumat dekat rumah Putri. Itu kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita semua tahu mana yang lebih dulu, yaitu Jumat di dekat rumah Ica. Kemudian yang ketiga, dan pengetahuan kita sudah tahu dan gak lupa mana yang lebih dahulu terlaksana takbiratul ihram antara Jumatnya Ica dan Jumatnya Putri. Maka yang sah adalah Jumatnya Putri. Jumatnya dekat rumah Putri dibandingkan Jumatnya dekat rumah Ica. Kebalik. Ica. Yang pertama tadi saya bilang, sorry. Ica Putri ini suka memang suka bikin ribet ya. Makanya sambil cek caption biar teman-teman gak bingung. Nih. Jumat dekat rumah Ica, Jumat dekat rumah Putri. Kita sebut Jumatnya Ica dan Jumatnya Putri. Baik. Yang pertama, Jumatnya mereka berdua itu terjadi secara berurutan. Dalam artian, salah satunya itu mendahului salah satunya yang lain. Dalam kondisi ini kita sebutlah Jumatnya Ica mendahului Jumatnya Putri. Kemudian, syarat kedua untuk masuk ke kondisi pertama ini adalah kita tahu mana yang lebih dahulu antara Jumatnya Ica dan Jumatnya Putri. Maka Jumat Ica lebih dulu daripada Jumatnya Putri. Kemudian yang ketiga, kita gak lupa bahwa Jumatnya Ica itu mendahului Jumatnya Putri. Jadi gak cuma sekedar tahu, tapi kita gak lupa. Maka Jumat yang dilaksanakan terlebih dahulu, takbiratul ihram yang dilaksanakan terlebih dahulu, itu doang yang sah. Adapun Jumatnya Putri, itu tidak sah. Paham sampai di sini? Biiznillah. Maka apa yang harus dilakukan oleh putri? Salat zuhur. Wujuban. Wajib. Kemudian yang kedua, murattaban. Sama dengan kondisi yang tadi, Jumatnya itu terjadi secara berurutan. Dalam artian, salah satu Jumat mendahului Jumat yang lain. Dalam kondisi seperti tadi yang sebagaimana kita sebut, Jumatnya Putri mendahului Jumatnya Ica mendahului Jumatnya Putri. Kemudian, kita tahu bahwa Jumatnya Ica mendahului Jumatnya Putri. Tapi, di tengah-tengah sholat, tiba-tiba kita lupa. Ya, tiba-tiba kita lupa. Bentar. Tadi kayaknya Ica duluan deh. Tadi kayaknya Putri duluan deh. Di tengah-tengah sholat, kita tiba-tiba ragu. Kita tiba-tiba lupa. Maka, dalam kondisi yang kedua ini, kita lihat. Kalau semisalnya lupanya tadi itu muncul sebelum salam, maka apa yang harus dilakukan? Kita lihat lagi. Ini perinciannya panjang banget. Kita lihat lagi. Kalau Ica dan Putri, Jumatnya Ica dan Jumatnya Putri, seluruh jamaahnya ini memungkinkan untuk berkumpul di satu tempat, maka imamnya Jumatnya Ica dan imamnya Jumat Putri wajib membatalkan sholatnya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Wajib bagi mereka untuk berkumpul di satu tempat tadi untuk melaksanakan Jumat bersama-sama. Apakah ini memungkinkan? Tidak. Susah banget. Apalagi di zaman sekarang ya, susah banget. Ini hampir tidak kejadian di banyak tempat. Itu hanya perumpamaan saja. Kalau mereka bisa berkumpul di satu tempat, maka wajib bagi mereka untuk membatalkan. Kalau semisalnya
ternyata mereka itu tidak mungkin untuk berkumpul, maka mereka punya dua pilihan. Pilihannya apa? Entah mereka, Jumat itu kan 2 rakaat, entah mereka langsung nambah 2 rakaat sehingga melaksanakan. Jadi wajib bagi mereka itu untuk melaksanakan sholat zuhur. Oke? Wajib bagi mereka untuk Jumatnya Ica dan Jumatnya Putri. Itu kedua-duanya wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Bagaimana cara melaksanakan sholat zuhurnya? Mereka punya dua pilihan. Pilihan pertama, di Jumatnya tadi itu yang 2 rakaat, dia tinggal nambah 2 rakaat lagi sehingga zuhur. Atau selesaikan dulu Jumatnya 2 rakaat, baru habis itu dia sholat zuhur. Paham sampai di sini? Biidznillah. Baik. Kalau semisalnya lupanya tadi itu muncul setelah salam, maka kita lihat apakah durasi waktu antara salam dan lupanya itu lama atau tidak. Kalau lama, ya sudah. Dia gak punya pilihan kecuali langsung langsung sholat zuhur 4 rakaat. Tapi kalau misalnya gak lama, durasinya gak lama, maka dia punya pilihan. Entah langsung nambah 2 rakaat sehingga masuk sholat zuhur, atau ngulang lagi sholat zuhur dari awal. Ini adalah kondisi kedua. Kondisi ketiga, seperti apa? Kondisi ketiga adalah sholat zuhurnya Ica dan Putri. Ini memang berurutan. Tapi kita gak tahu mana yang lebih dahulu antara sholat Jumat, maksud kami. Sholat Jumatnya Ica dan sholat Jumatnya Putri. Kita gak tahu mana yang lebih dulu. Maka persis hukumnya sebagaimana kondisi yang kedua tadi. Silakan cross-check catatan kalian atau caption di bawah. Seperti apa kondisi yang kedua tadi itu. Kondisi yang keempat, Jumatnya Ica dan Jumatnya Putri tidak terjadi secara berurutan. Dalam artian, takbiratul ihramnya terjadi bersamaan. Allahu Akbar. Sampai ro terakhir itu bareng. Oke? Maka ini kita lihat kondisinya. Apabila kebersamaan takbiratul ihram tadi itu diketahui pada saat dia melaksanakan takbiratul ihram, atau even setelah takbiratul ihram tapi sebelum salam, maka ketahuilah Jumat Putri dan Jumat Ica itu sama-sama tidak sah. Jumatnya Putri dan Jumatnya Ica itu sama-sama tidak sah. Dalam kondisi ini, apa yang harus dilakukan? Kita lihat. Andai kata mereka itu memungkinkan antara Jumatnya Ica dan Jumatnya Putri itu untuk berkumpul di satu tempat, maka wajib bagi mereka untuk berkumpul di satu tempat tadi itu, kemudian mengulang sholat Jumat mereka, mengulang khutbah mereka. Tapi, andai kata tidak memungkinkan bagi mereka untuk berkumpul, maka mereka punya dua pilihan. Pilihannya apa? Sebelum salam tadi itu, mereka itu tinggal nambah 2 rakaat, sehingga masuk jadi sholat zuhur, ya. Atau selesaikan dulu Jumatnya, baru setelah itu dia ngulang lagi sholat zuhur. Sehingga yang dia sholati itu sudah 6 rakaat. Fahimtum? Namun, apabila kebersamaan takbiratul ihram tadi itu diketahui setelah salam, maka kita lihat lagi. Andai kata mereka itu mampu untuk berkumpul di satu tempat, maka wajib bagi mereka untuk berkumpul di satu tempat, kemudian mengulang lagi sholat Jumatnya sedari awal. Mengulang lagi sholat Jumatnya sedari awal dengan khutbah-khutbahnya. Tapi kalau semisal ternyata tidak memungkinkan bagi mereka untuk berkumpul, maka kita lihat. Kalau durasi antara salam dan pengetahuan kebersamaan takbiratul ihramnya Ica dan Putri tadi itu tidak lama, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk memilih dua pilihan. Apa? Entah nambah 2 rakaat sehingga sholat zuhurnya itu cukup bagi dirinya untuk nambah 2 rakaat lagi, atau dia selesaikan dulu Jumatnya
kemudian sholat zuhur dari awal. Tapi kalau durasinya ternyata lama, maka dia tidak punya pilihan lain kecuali langsung sholat zuhur. Ya, durasi antara salam dan pengetahuan kebersamaan takbiratul ihramnya tadi itu lama. Fahimtum. Kemudian kondisi kelima, ragu. Ragu. Kira-kira yang lebih dulu ini Jumatnya Ica apa Jumatnya Putri? Atau sorry, saya baru ingat. Saya baru ingat. Ragunya di sini adalah apakah Jumat Putri dan Jumatnya Ica tadi itu terjadi secara bersamaan atau tidak? Itu maksud kami dengan keraguan. Apakah Jumatnya Putri dan Jumatnya Ica itu terjadi secara bersamaan atau tidak? Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, wajib bagi mereka semua untuk melaksanakan Jumat. Itu dulu. Wajib bagi diri mereka semua untuk melaksanakan Jumat. Ica dan Putri, Jumatnya mereka, Jumat dekat rumah mereka, itu wajib dilaksanakan. Setelah itu kita lihat, kalau semisal waktunya masih panjang dan mereka bisa berkumpul di satu tempat, maka wajib bagi orang-orang di Jumatnya Ica dan Jumatnya Putri itu untuk berkumpul, kemudian mengulang kembali khutbahnya mereka dan mengulang lagi Jumatnya mereka. Namun, kalau ternyata tidak memungkinkan untuk berkumpul, atau mungkin saja sebenarnya untuk berkumpul, tapi waktunya udah mepet, maka hal yang bisa mereka lakukan adalah sholat zuhur wajib. Wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Maka dengan ini teman-teman sudah mengetahui 5 kondisi yang terjadi ketika bercabang-cabangnya Jumat tadi itu dilaksanakan tanpa ada kebutuhan, salah satu dari kebutuhan yang 3 tadi itu. Oke, maka kita sudah tahu 2 kondisi. Kondisi Jumat yang banyak yang disebabkan oleh adanya kebutuhan, dan kondisi Jumat yang banyak tanpa adanya kebutuhan. Sekarang kita memasuki yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu apabila di daerah tersebut, di negara tersebut, sebagian Jumat terlaksana karena adanya hajat, dan sebagiannya lagi terlaksana tanpa adanya hajat. Sebagaimana terjadi di negara kita, kan negara kita begitu. Negara kita butuh sekali jumlah Jumat yang banyak. Kita bahas negara kita nanti aja. Sekarang kita bahas sebagiannya karena ada kebutuhan dan sebagiannya lagi tanpa adanya kebutuhan. Maka kita lihat, apakah sholatnya itu terjadi secara berurutan atau tidak? Dan kita tadi sudah bahas, tolak ukur berurutan atau tidak itu berdasarkan takbiratul ihram. Kalau berurutan berarti ada yang lebih dulu dan ada yang belakangan. Kalau kalau tidak berurutan maksudnya adalah bersamaan. Takbiratul ihramnya dilaksanakan secara bersamaan. Kalau secara berurutan, maka kita lihat lagi. Kalau kita tahu mana yang lebih dulu, mana yang lebih tidak, dan pengetahuan kita tadi itu terus berlangsung sampai setelah selesai sholat, maksudnya tidak dilupakan, maka yang terlaksana terlebih dahulu tadi itu, yang berhajat tadi itu, yang lebih dahulu dan berhajat tadi itu sah. Adapun selain dari itu, ya, dan di luar daripada hajat, itu semua tidak sah. Namun ketika muncul keraguan, ini kondisi kedua ya, kalau semisal terjadi secara berurutan. Namun ketika diragukan, ragukan apa? Fis-sabq, perihal dilaksanakan secara berurutan atau tidak. Maka kita lihat, ketika keraguan tadi itu muncul sebelum takbiratul ihram, maka wajib melaksanakan sholat Jumat dan wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Namun ketika keraguan tadi itu muncul di saat takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram tapi sebelum salam, maka kurang lebih sama. Hanya saja wajib bagi dirinya untuk menyempurnakan Jumat yang sedang dilaksanakan, karena kan belum salam nih. Baru setelah Assalamualaikum, wajib bagi dirinya untuk melaksanakan sholat zuhur. Saya bilang wajib.
Baik. Kemudian kondisi yang ketiga adalah setelah salam. Setelah salam ya dia tinggal sholat zuhur aja. Dan itu hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat zuhur secara nggak harus jemaah sih. Nggak haruslah jemaah. Kemudian kondisi ketiga dari sholat Jumat yang dilaksanakan secara berurutan adalah pengetahuan. Kita sudah tahu bahwa sholat Jumatnya tadi itu dilaksanakan secara berurutan. Tapi kita lupa. Kita lupa mana yang lebih dulu dan mana yang lebih ke belakang. Maka wajib bagi diri untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu kondisi yang pertama ketika kita tahu bahwasannya Jumat ini dilaksanakan secara berurutan. Mana ada yang lebih dulu dan ada yang belakangan. Kemudian kondisi kedua adalah saat kita melihat kedua Jumat ini, atau 3, atau 4, atau 5, itu melaksanakan takbiratul ihramnya secara bersamaan. Maka ketahuilah, batal seluruh Jumat mereka. Lalu setelah batal seluruh Jumat mereka, apa yang harus dilakukan? Maka kita lihat, kalau waktunya masih panjang, maka wajib bagi diri mereka untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat zuhur. Ya, enggak harus melaksanakan sholat zuhur kalau masih memungkinkan. Perihal apa yang terjadi sebelumnya, kita sudah bahas sebelumnya. Namun ketika waktunya masih sempit, cukuplah bagi mereka untuk melaksanakan sholat zuhur. Oke, tadi ada satu kondisi yang lupa saya sebutkan, yaitu kondisi orang yang ragu apakah sholat Jumatnya tadi itu dilaksanakan secara berurutan atau tidak. Saya bahas, yang pertama, wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi dilihat, andai kata mereka itu mampu berkumpul dan waktu masih panjang, maka wajib bagi diri mereka untuk melaksanakan khutbah 2, mengulang 2 khutbah, dan mengulang Jumatnya. Saya tadi bilang wajib melaksanakan zuhur kan? Itu bukan wajib, tapi dianjurkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Dia mau melaksanakan sholat zuhur atau tidak? Itu tidak wajib. Sekarang muncul pertanyaan, kemudian di negara kita Indonesia ini bagaimana? Pertama, kita sudah sepakat bahwasannya sangat tidak mungkin sholat Jumat itu dilaksanakan di negara kita ini di satu tempat. Di satu tempat. Karena mustahil gak sih? Mustahil banget dilaksanakan sholat di Indonesia ini. Tapi Jumat yang ada di negara ini itu sudah lebih dari batas yang dibutuhkan. Lebih dari batas yang dibutuhkan. Sehingga kita sepakat bahwasanya Jumat, kita tahu dari mana lebih dari batas yang dibutuhkan. Buktinya, masjid-masjid yang kita temui hari ini itu gak full, bro. Gak full kan? Sebagian lagi full. Maka kita sudah sepakat bahwa Jumat yang terjadi di negara kita ini sebagian terjadi karena adanya kebutuhan dan sebagiannya lagi gak ada kebutuhan. Oke? Dan kita juga gak tahu ya, apakah takbiratul ihram yang terlaksana di Jumat-Jumat sekitar kita itu dilaksanakan terlebih dahulu atau tidak. Kalau semisal kita tahu yang lebih dahulu mana, maka sudah jelas. Tapi kalau semisal kita nggak tahu, maka tinggal kita laksanakan sholat Jumat. Dan setelah selesai dari sholat Jumat, Assalamualaikum, wajib bagi diri kita untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan ini adalah kebiasaan guru-guru kami. Guru-guru kami itu kan Syafi'i tulen kan. Makanya setiap kali mereka selesai dari sholat Jumat yang mereka laksanakan sekarang, yang mereka lakukan adalah sholat zuhur langsung. Guru kami, Syekh Mustafa itu, Assalamualaikum, langsung ke belakang sholat zuhur. Sholat zuhur. Karena beliau ingin melaksanakan sholat Jumat ala madhab Syafi'i secara tulen. Fahimtum? Ini kita baru ngomongin satu syarat. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Dan ketahuilah, apa yang saya bahas tadi itu sebenarnya masih basic. Masih basic. Kalau teman-teman coba buka kitab-kitab yang jauh lebih panjang lagi, pecahannya, perinciannya itu jauh lebih banyak. Ribet ya? Sulit ya? Ya, sulit. Sebenarnya sulitnya itu bukan karena sulit, tapi karena maklumat ini mungkin terkesan baru di mata teman-teman sekalian. Dan andai kata teman-teman mengulang lagi kembali video ini atau mengulang kembali tulisan yang sudah kami tulis di caption, maka teman-teman akan dapat jawaban. Ya, maka teman-teman akan mendapatkan jawaban dan Allah akan memudahkan pemahaman teman-teman sekalian. Bismillah ta'ala. Semangat.
Eh, kita sama kok. Saya mau bilang, kita sama. Sama ini apa? Saya ketika pertama kali mendengar maklumat ini, saya bingung apa sih, ngomong apa sih gitu. Tapi setelah saya coba kembali lagi untuk membaca lagi, berpikir lagi, berhari-hari. Nggak bohong. Saya untuk tahu maklumat ini, saya mengulangnya berhari-hari. Lebih dari 3 hari, 4 hari. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu ilmu ke dalam hati saya, sehingga saya kemudian tahu perihal bab hukum ini. Allah. Kemudian syarat yang terakhir adalah wa ayyataqaddamaha khutbatani, dan Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Adapun pembahasan mengenai khutbah akan kita bahas di episode selanjutnya. Oke? Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.